Hai teman-teman semua, kembali lagi di Dunia Japanese ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis guru lengkap dengan kunci jawabannya serta pembahasannya, yaitu part ketiga atau bagian yang ketiga. Bagi teman-teman yang belum menonton bagian pertama yang kedua, silahkan lihat di channel ini. Silahkan ditonton kembali untuk part 1 dan part 2-nya ada di bagian deskripsi video ini. Oke, seperti biasanya teman-teman, dalam mengikuti video ini ada metode penyampaian yang saya buat, yaitu yang pertama, saya akan membacakan soal beserta opsi secara lengkap. Lalu yang kedua, saya akan beri jeda 3 detik setelah selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silakan video ini di pause. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja ke soal nomor 1 untuk kemampuan teknis guru. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswa mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Karena pada langkah ini adalah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Lalu kita lihat pada bagian option B, pada waktu mengajar Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Ini salah karena kegiatan ini tidak termasuk dalam kegiatan tahap pengolahan kognitif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Proses pengaturan diri. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Itu dia soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3. Anak-anak akan senang melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa apabila hal tersebut akan menjadikan dia mendapatkan hadiah atau pujian. Perilaku ini adalah salah satu contoh dari proses pembelajaran lewat pengamatan terhadap model berdasarkan A. Memperhatikan model, B. Mengingat, C. Produksi, D. Motivasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Motivasi. Dia benar dikarenakan pada umumnya anak cenderung untuk memperagakan perilaku yang ditirunya, jika hal itu menghasilkan hal yang berharga atau yang diinginkannya. Kalau untuk option A, yaitu memperhatikan model, anak tidak belajar melalui observasi, kecuali kalau anak memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diperagakan oleh model dan benar-benar memahaminya. Lalu yang B, mengingat. Ini salah karena agar dapat mengambil manfaat dari perilaku orang lain yang telah diamatinya, anak harus dapat mengingat apa yang telah diamatinya. Lalu C, produksi. Produksi salah karena pada proses peniruan adalah dalam bentuk mengubah ide, gambaran, atau ingatan menjadi tindakan. Itu dia, jadi yang benar itu adalah motivasi. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam menerapkan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut. Kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni.
Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Alumni. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Oke, itu dia untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. Karena Hesti menunjukkan ketidakyakinan akan dirinya dalam menghadapi tes tersebut. Oke, kalau untuk pilihan A, salah karena dalam hal ini Ratna tidak menunjukkan kemampuan dirinya. Lalu bagian C, Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Ini juga salah karena ada banyak kemungkinan yang menyebabkan Yanto menjadi pusing. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri atau pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut. Kecuali A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian intensif, D. Penilaian atau evaluasi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Penilaian atau evaluasi. Yang D benar dikarenakan penilaian atau evaluasi merupakan komponen atau elemen dari pengaturan diri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengembangkan diri, D. Mengerjakan tugas. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteks masalah tersebut. Oke, itu dia soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap teman. Jawaban yang paling tepat adalah karena mudah berkonsentrasi tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Oke, itu dia soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan, B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi, C. Siswa diajak berkarya wisata, D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jawaban yang paling tepat adalah D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Karena dengan kegiatan ini dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa. Oke, itu dia soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor terakhir dalam video ini, yaitu soal nomor 10. Pernyataan berikut adalah contoh kegiatan bagaimana cara melatih intelijensi secara berimbang. A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa.
karena pada kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui intelijensi primer pada siswa. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Untuk bagian yang ketiga yaitu kemampuan teknis kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.